warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman-teman, ketemu lagi nih barengan aku Adinda Amelia Putri dengan podcast Abal-Abal. Dan kali ini aku nggak sendirian nih karena aku ditemenin sama temanku yaitu Ramadhani. Kita sambut dulu nih. Kok dipanggil sih, kan aku udah di sini. Oh iya ya, kali ini kita akan bahas tentang teknik pengambilan sampel yang dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, penasaran kan dengan pembahasannya? Silahkan disimak teman-teman. Nah, di sini kan kita membahas tentang teknik pengambilan sampel nih Kak. Jadi tuh apa sih pengertian dari teknik pengambilan sampel tuh? Oke Kak, jadi teknik pengambilan sampel itu pengertiannya ada dua, yaitu menurut Margono dan menurut Teken. Saya menjelaskan yang menurut Margono terlebih dahulu. Jadi Margono berpendapat bahwa teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data, yang sebenarnya dengan turut memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar peneliti memperoleh sampel yang representatif. Oh, jadi itu pengertian teknik pengambilan sampel menurut Margono nih Kak. Apa bedanya sih Kak dengan itu pendapat menurut Teken? Apakah berbeda gitu Kak? Jelas berbeda. Kalau menurut Teken, teknik sampling yang ideal memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah satu, yaitu mampu menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang telah diteliti. Kedua, mampu menemukan presisi dari hasil penelitian dengan cara menentukan simpangan baku atau standard deviation dari taksiran yang telah diperoleh. Yang ketiga yaitu sederhana sehingga mudah dilaksanakan Kak. Yang keempat yaitu mampu memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Jadi gitu Kak. Wah, sangat berbeda sekali ya Kak. Jadi pengertiannya itu. Wah, gimana nih teman-teman? Udah ada gambaran belum nih pada pengertian teknik pengambilan sampling ini? Nah, di sini kita udah ngerti nih Kak, teknik pengambilan sampel. Nah, ada nggak sih Kak tujuan dari teknik pengambilan sampel tuh? Bisa dijelaskan sedikit nggak Kak? Ada dong Kak. Jadi tujuan dari pengambilan sampel itu membantu peneliti agar mampu mengatasi keterbatasan yang dijumpai peneliti di lapangan. Contohnya itu Kak, populasi yang terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas. Jadi nggak mungkin kan peneliti ngambil data dengan populasi yang sangat banyak, pasti bakal kewalahan juga kan Kak. Oh, berarti itu hanya beberapa gitu saja ya Kak? Iya. Ya? Oh iya. Lalu apa lagi sih Kak contohnya? Nah, yang kedua itu adanya kendala dalam hal keterbatasan waktu, tenaga, dan juga biaya Kak. Wah, berarti biaya juga sangat mengganggu nih sangat ya Kak? Waduh. Lalu apa lagi nih? Contohnya masih ada nggak sih Kak? Ini terakhir. Adanya asumsi awal dari peneliti bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam dan dapat diwakili oleh beberapa sampel yang akan diambil oleh peneliti. Wah, banyak sekali ya Kak ternyata contoh-contoh dari dan tujuannya itu. Iya Kak. Gimana nih teman-teman? Udah ngerti belum nih? Apa sih itu tujuan dari teknik pengambilan sampel? Gimana nih? Nah, di sini kita udah ngerti nih Kak, apa itu tujuan teknik pengambilan sampel. Nah, dalam pengambilan sampel itu kan dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, apa sih Kak pengertian dari probability sampling itu sendiri? Jadi gini Kak, probability sampling adalah jenis dalam teknik sampling yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau secara acak gitu loh Kak. Oh, jadi milihnya itu secara acak gitu ya Kak? Nggak bisa berurutan gitu? Tidak, jadi secara acak. Nah, dalam probability sampling ini pasti kan ada model atau jenis gitu kan Kak dalam teknik pengambilan sampel probability sampling. Nah, apa aja sih Kak modelnya itu? Nah, di sini ada beberapa model maupun jenis lain dari teknik pengambilan sampel probability sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Jenis teknik pengambilan sampel probability sampling yang pertama adalah dengan cara sederhana dan acak, seperti melakukan pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan yang acak gitu loh Kak. Nah, dari situ ada nggak sih Kak dari kelebihan simple random
sampling atau pengambilan sampel acak sederhana itu? Itu Kak, jadi kelebihannya itu dari teknik ini adalah untuk mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error yang ada pada penelitian. Nah, dari situ ada nggak sih Kak kelemahannya itu? Pasti ada dong Kak. Jadi kelemahan dari teknik metode ini adalah rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Wah, jadi dalam metode pengambilan sampel random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kak? Iya. Wah, ternyata menarik sekali ya Kak ini Kak. Sangat-sangat. Nah, jadi metode yang kedua apa sih Kak itu? Oke, yang kedua itu systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis. Jadi pengambilan sampel dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak. Lalu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu Kak. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi bisa dijelaskan kalau systematic random sampling atau pengambilan sampel acak sistematis ini adalah berdasarkan pola tertentu gitu ya Kak ya? Iya. Nah, jadi ada nggak sih Kak kelebihan dari teknik ini? Kita ada kelebihannya dulu ya Kak. Kelebihan dari teknik pengambilan sampel ini adalah cepat dan mudah pelaksanaannya dibandingkan cara lain Kak. Nah, kalau kekurangan dari teknik ini adalah peneliti tidak dapat memprediksi variasi dari populasi apabila urutan yang dilakukan tidak sepenuhnya acak. Oh, jadi populasi ini memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap gitu ya Kak ya? Yeah. Maka sampel yang diambil akan cenderung sama atau bersifat seragam. Iya, benar sekali Kak. Nah, jadi yang ketiga apa nih Kak? Yang ketiga itu stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel acak berstrata dilakukan dengan penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkatan tertentu, seperti tingkat rendah, sedang, hingga tinggi gitu Kak. Wah, berarti tingkatan itu akan ditentukan oleh peneliti dari usia yang paling rendah ke tinggi gitu ya Kak contohnya. Yeah. Lalu yang keempat nih Kak, apa sih? Oke, berarti ini yang terakhir ya Kak. Cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayahnya. Nah, teknik pengambilan sampel ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Dengan teknik ini, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area atau tempat domisili anggota populasi, Kak. Nah, apa sih Kak tujuannya itu? Tujuannya untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu, Kak. Jadi contohnya tuh kayak ketika peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta pada program pemerintah daerah gitu Kak? Iya bener banget tuh Kak. Wah, jadi gimana nih teman-teman? Udah ngerti belum nih apa sih itu teknik pengambilan sampel pada probability sampling? 2000 years later. Nah, di sini kita udah masuk dalam materi teknik pengambilan sampel jenis kedua, yaitu non-probability sampling yang akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Jadi menurut Kak Dinda itu, pengertian non-probability sampling itu apa sih Kak? Nah, jadi teknik non-probability sampling adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini tuh melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel nih Kak. Nah, dari teknik non-probability sampling ini pasti kan juga punya jenis-jenisnya ya Kak. Boleh dijelaskan nggak Kak itu? Nah, di sini ada 4 macam dari jenis teknik non-probability sampling nih Kak. Yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling sendiri mempunyai pengertian, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif nih Kak. Oh, jadi gitu ya Pak, Kak, pengertiannya.
Nah, pasti kan juga punya kelebihan sama kekurangan nih Kak. Boleh tahu nggak sih? Nah, di sini kita akan bahas kelebihannya dulu ya, Kak. Kelebihan dari teknik ini adalah penelitian dapat dengan mudah terpenuhi, sampel dapat bersifat lebih relevan dengan desain penelitian, serta teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih mudah untuk dilaksanakan, Kak. Nah, kekurangannya sama seperti teknik pengambilan sampel secara acak, yaitu tidak ada jaminan bahwa sampel dapat mewakili populasi yang telah ditentukan nih, Kak. Oh, oke. Sekarang tadi kan katanya ada 4 ya Kak? Iya nih Kak. Sekarang kita masuk yang kedua ya Kak? Jadi yang kedua itu adalah snowball sampling, atau biasa dikenal dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Unik sekali ya Kak? Iya nih Kak, jadi teknik ini tuh menentukan sampel sesuai dengan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini tuh artinya peneliti dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi nih Kak. Nah, metode snowball sampling ini sangat cocok digunakan untuk penelitian tentang hal-hal yang sifatnya cukup sensitif dan membutuhkan privasi tinggi dari para respondennya. Oh, oke Kak. Sekarang kita langsung aja masuk yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah accidental sampling, yaitu teknik pengambilan sampel. Accidental sampling dapat menentukan sampel secara tidak sengaja atau aksidental. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu juga gitu loh Kak. Nah kalau yang keempat Kak? Oh ya, jadi yang terakhir adalah quota sampling. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan quota atau jumlah dari sampel penelitian lebih dulu. Prinsipnya dari penentuannya sama dengan accidental sampling, tetapi peneliti perlu menetapkan lebih dulu jumlah sampel yang diperlukan nih Kak. Nah di teknik ini ada kelebihan sama kekurangannya nggak sih Kak? Wah, sangat ada dong Kak. Jadi kelebihannya itu adalah pengambilan sampel adalah sifatnya lebih praktis karena sampel penelitian lebih diketahui sebelumnya. Kalau kekurangannya adalah penelitian yang cenderung cukup tinggi dapat terjadi gitu loh Kak. Biasanya itu cukup tinggi dan bisa dapat terjadi. Oh, terima kasih Kak Dinda, saya jadi paham banget loh ini. Oh iya, sama-sama Kak. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda di podcast kali ini, dan cukup sampai sini saya menemani Anda. Semoga esok kita bisa berjumpa lagi di podcast dengan jam yang sama. Saya Rahmadani pamit undur diri dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.